이건 바보라도 알아 너만한 건 내게 없다고 다시 널 향해 one more step I will never stop 돌아서면은 안돼 Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Isna Tias. Kakak bisa panggil saya perawat Isna. Saya yang akan merawat kakak pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya saya ini berbicara dengan siapa? Sekar. Oke, Kak Sekar ya. Biasanya panggilnya Sekar juga. Iya, Sekar aja. Oke. Gimana kondisi Kak Sekar saat ini? Apa yang kakak rasain sekarang? Saya sedih sih, terus saya juga masih kesel aja sama orang. Apa yang udah kakak lakuin untuk mengatasi kesedihan dan kekesalan kakak? Tidak ada sih, nggak ada ya. Baik, pagi ini saya akan memeriksa kondisi Kak Sekar ya. Tujuannya itu agar saya dapat mengatasi, dapat membantu dan menyelesaikan masalah yang kakak rasakan. Gimana kalau kita ngobrol kurang lebih 15 menit? Boleh ya. Mau di mana? Di sini aja? Di sini aja. Oke, di sini aja. Oke, tadi kan kakak udah bilang ya kalau kakak itu sedih dan kesal. Nah, itu boleh diceritain nggak kenapa kakak ngerasa sedih dan kesal? Saya sedih, terus saya masih belum bisa menerima kaki saya diamputasi karena kecerobohan seseorang. Padahal saya sudah jalan sesuai aturan, saya jalan di trotoar. Tiba-tiba ada motor yang nabrak saya, jadi saya kesal, saya marah dengan orang yang nabrak saya. Jadi kakak ngerasa sedih dan kesal ya karena kecerobohan seseorang yang mengakibatkan kaki kakak diamputasi. Rasa sedih dalam kehilangan itu sebenarnya adalah hal yang wajar ya kak. Tapi kakak itu nggak boleh sedih berlarut-larut karena masih banyak kelebihan dalam diri kakak. Nah sekarang suster mau tanya, kakak tahu nggak ada fase dalam berduka? Tidak tahu sih. Tidak tahu. Jadi fase dalam berduka itu ada 5. Yang pertama itu penyangkalan. Nah pada fase penyangkalan itu seseorang cenderung akan meragukan atau menyangkal bahwa dia itu sedang mengalami peristiwa yang buruk. Lalu fase yang kedua itu fase marah. Fase ini seseorang itu akan merasa marah dan tidak menerima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Hal ini juga dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif, frustasi, tidak sabaran, dan mengalami mood swing. Lalu fase yang ketiga itu tawar-menawar. Nah pada fase ini umumnya itu tandanya itu kayak rasa bersalah, baik pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Selain itu, pada fase tawar-menawar itu orang akan mencari cara untuk mencegah terjadinya peristiwa buruk yang akan dialami pada kemudian hari. Lalu fase yang keempat itu fase depresi. Pada fase ini ditandai dengan rasa lelah, sering menangis, sulit tidur, kehilangan nafsu makan atau malah nafsu makan yang berlebih. Lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Fase depresi itu bisa dikatakan fase yang paling berat dan paling harus diwaspadai karena pada fase depresi itu duka dan luka emosional yang dirasakan itu bisa menimbulkan ide atau percobaan bunuh diri. Lalu fase yang kelima itu fase penerimaan. Nah pada fase ini seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa ia sedang mengalami peristiwa yang buruk dan benar-benar terjadi dan tidak dapat dirubah. Nah kira-kira seperti itu penjelasan dari 5 fase berduka. Lalu kira-kira sekarang kakak lagi ada di fase yang mana? Kayaknya rasa marah ya sus, karena kan saya masih kesel, masih marah, masih belum menerima nih kaki saya diamputasi karena kecerobohan seseorang. Oke, betul ya. Jadi kakak sekarang sedang ada di fase marah. Ya, lalu
cara mengatasi berduka pada setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda ya Kak. Lalu 5 fase berduka itu juga fasenya bisa jadi tidak urut pada setiap orang. Ada yang urut, ada yang tidak. Lalu selanjutnya bagaimana kalau kita mengatasi cara berduka Kakak? Sebelumnya Kakak pernah mengalami kehilangan? Pernah sus, saya kehilangan kucing kesayangan saya. Lalu untuk mengatasi kesedihan dari kehilangan itu Kakak biasanya ngapain? Cuma dengerin musik yang saya suka sih sus. Oke, jadi mendengarkan musik yang Kakak suka ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba mendengarkan musik yang Kakak suka ya. Baik sus. Nah, bagaimana setelah mendengarkan musik? Apakah perasaan Kakak jadi lebih tenang? Iya, lebih tenang sus. Oke, nah selanjutnya Kakak ini masih merasa marah kan? Merasa marah dan kesal kepada orang yang menabrak Kakak. Nah, jika perasaan kesal dan marah itu muncul saat Kakak mengingat orang yang menabrak Kakak atau bahkan kecelakaan yang terjadi, Kakak mungkin bisa melakukan yang namanya teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kekesalan dan kemarahan Kakak. Jadi Kakak tidak akan melukai diri Kakak sendiri atau merasakan kesal yang berlarut-larut. Nah, untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam itu, pertama-tama Kakak tarik nafas melalui hidung, lalu ditahan selama 3-5 detik. Setelah itu dihembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita praktikkan ya Kak. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Nah, ini bisa diulang-ulang hingga Kakak merasa tenang ya. Oke, Kakak mengerti caranya? Paham. Oke, paham ya. Nah, sekarang kita sudah selesai berbincang-bincang. Bagaimana perasaan Kakak? Apakah jauh lebih baik? Iya, lebih baik. Ya, lebih baik ya. Nah, sekarang kita sudah selesai berbincang-bincang kurang lebih 15 menit. Coba Kakak sebutkan apa yang sudah kita diskusikan tadi untuk mengurangi mengatasi cara berduka Kakak dan cara mengurangi kesalahan Kakak. Tadi kita berdiskusi mengenai fase berduka dan juga cara mengatasi kekesalan dan kesedihan dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Oke. Jadi Kakak udah tahu ya cara mengatasinya. Nah, gimana nih Kak? Jadi tadi Kakak udah tahu kan ya cara mengatasinya. Nah, Kakak bisa ngelakuin teknik relaksasi nafas dalam itu setiap kali Kakak merasa kesal ya, supaya Kakak menjadi lebih tenang. Nah, selanjutnya gimana kalau besok kita bertemu kembali untuk berbincang-bincang kembali. Kira-kira jam berapa nih besok kita bakalan ketemu lagi? Jam 10 aja ya sus. Jam 10 ya. Oke, besok kita bertemu jam 10. Kurang lebih kita bakal berbincang-bincang selama 15 menitan lagi ya. Lalu untuk tempatnya apa di sini juga? Iya, di sini saja sus. Oke, di sini saja ya. Baik, sampai bertemu besok ya Kakak. Selamat beristirahat, selamat pagi. Terima kasih sus. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi. 다시 너를 향해 one more step